prinsip harus meyakini bahwasanya segala sesuatu tidak ada diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukanlah dari kebaikan dalam agama ini. Itu harus kita yakini. Tetapi untuk mengingkarinya, seandainya kita tidak cukup hujjah, maka cukuplah kaidah yang kita sebutkan tadi, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya itu baik, tentu para sahabat lebih dahulu mengerjakannya, mengamalkannya daripada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan ini kita membicarakan satu ungkapan yang sangat familiar di telinga kita, yang sering diucapkan oleh saudara-saudara kita, yaitu lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perkara ini baik, tentu mereka, para sahabat, para salaf, atau bahkan baginda Nabi sudah mendahului kita dalam mengerjakannya. Nah teman-teman, ternyata ungkapan ini seakan-akan menjadi tolak ukur bagi mereka untuk mengharamkan perkara-perkara yang tidak pernah ada di masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai salah satu contoh, misalkan, mereka ketika tidak sepakat dengan peringatan Maulid Nabi, mereka biasanya menuntut, tunjukkan dalil bahwa baginda Nabi melakukan Maulid, sahabat melakukan Maulid. Seandainya Maulid ini baik, tentu baginda Nabi ataupun sahabat itu sudah mengerjakannya. Seandainya tahlilan itu baik, tentu para sahabat sudah mengerjakannya. Biasanya kan seperti itu. Jadi hanya berdasarkan ungkapan lau kana khairan lasabaquna ilaih. Oke, sekarang kita tanggapi. Yang pertama, perkataan tersebut atau lau kana khairan lasabaquna ilaih ini bukan kaedah untuk mengharamkan suatu, bukan. Bukan kaedah untuk menolak bahwa suatu itu terlarang, bukan. Dan ini juga bukan dalil, karena ini bukan Al-Quran, ini juga bukan sunnah. Dan ini juga bukan ungkapan salaf. Ini muncul di era-era kholaf, ungkapan seperti ini. Jadi ini sama sekali bukan dalil untuk melarang sesuatu. Dan ungkapan ini sebenarnya bertentangan dengan kaedah yang disepakati oleh para ulama, yaitu at-tarku laisa bihujjatin alat tahrim. Bahwa apa yang tidak pernah dikerjakan oleh baginda Nabi atau sahabat atau bahkan salaf itu tidak bisa dijadikan hujjah untuk melarang sesuatu yang ada pada saat ini. Jadi itu. Jadi untuk pelarangan itu butuh dalil, butuh yang namanya istimbat. Jadi bukan masalah dulu ada atau tidak, bukan seperti itu, bukan copy paste seperti itu, bukan teman-teman ya. Jadi dalil itu harus dipakai, bukan cari catatan sejarah, bukan. Jadi ini bertentangan dengan kaidah ini. Bahkan kalau di dalam kitab Fathul Bari itu dikatakan fi'lun nabi idza tajarrada 'anil qara'in wa kadza tarkuhu la yadullu ala wujubin wala tahrimin. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi jika tidak ada indikasi yang menyatakan sebuah kewajiban, ya maka tidak wajib, dan apa yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi jika tidak ada indikasi sebuah keharaman, ya maka tidak haram. Bahkan sebenarnya ungkapan tadi itu juga menjadi sahih hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis daruni ma taraktukum. Baginda Nabi bersabda, biarkan apa yang tidak aku lakukan. Artinya apa yang tidak dikerjakan oleh baginda Nabi, sementara baginda Nabi tidak memerintahkan, baginda Nabi juga tidak melarangnya, ya maka berarti perkara tersebut adalah perkara yang mubah atau perkara yang harus diijtihad, yang harus dikembalikan kepada para ulama. Itu teman-teman. Karena baginda Nabi itu pernah ditanya oleh sahabat Ali terkait dengan jika misalkan ada satu kasus yang menimpa kami, kata sahabat Ali, sementara tidak ada keterangannya secara spesifik dari Al-Quran ataupun dalam hadis, maka bagaimana menurutmu wahai baginda Nabi? Baginda Nabi bersabda, syawiru fihi bainal fuqaha wal abidin. Kamu musyawarahkan dengan orang-orang faqih dan orang-orang dan para ulama. Itu jawaban baginda Nabi. Jadi Nabi tidak langsung mengatakan itu bid'ah Ali, tidak seperti itu. Itu teman-teman ya. Jadi ungkapan laukana khairun lasabaquna ilaih itu bukan kaedah untuk mengharamkan sesuatu dan juga bukan dalil. Bahkan baginda Nabi ketika mengutus salah seorang sahabatnya sebagai duta di negeri Yaman, yaitu sahabat Mu'ad bin Jabal,
baginda Nabi itu melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada sahabat Mu'ad. Jadi sahabat Mu'ad ditanya, kalau misalkan ada perkara, ada kasus yang harus kamu sikapi, maka bagaimana engkau menyikapinya? Sahabat Mu'ad kemudian menjawab, Aqdi bi kitabillah, kami akan memutuskan berdasarkan Al-Quran. Kemudian kalau tidak engkau temukan dalam Al-Quran, Aqdi bi kalami Rasulillah, maka saya akan memutuskan dengan ungkapan Rasulnya Allah ataupun dengan sabdamu. Kalau misalkan tidak ditemukan, maka sahabat Mu'ad bin Jabal memberikan jawaban ajtahidu ro'i. Kami akan berijtihad. Nah, ini teman-teman. Jadi, persoalan halal haram itu tidak hanya dilihat dari semata-mata dulu dikerjakan atau tidak. Kalau tidak dikerjakan berarti haram, tercela, bid'ah, dolalah, masuk neraka. Tidak seperti itu. Tapi harus ada rambu-rambu yang kita patuhi. Yaitu apa? Kita harus kembalikan kepada para ulama. Karena ulama itu adalah orang-orang yang a'lam bi kitabillah, a'lam bi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama itu a'lam bi masolihil ibad, lebih mengetahui dengan kemaslahatan umat Islam. Jadi kembalikan kepada para ulama. Jadi kalau misalkan ada ulama yang berijtihad, apakah maulid Nabi ada dasarnya? Ada. Misalkan seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seperti Al-Hafidh Asyuti, ataupun seperti ulama-ulama yang lain yang berijtihad. Maka jangan Anda buru-buru mengatakan itu tercela, itu tersesat. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun Al-Quran itu sudah menyatakan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian baginda Nabi itu juga memerintahkan untuk mengikuti para ulama. Sawiru fihi bainal fuqaha wal abidin. Jadi jangan terburu-buru untuk menyesatkan, untuk mencela para ulama. Itu teman-teman ya. Jadi saya kira ini sudah sangat jelas bahwa laukana khairon la sabaquna ilai itu bukan kaedah untuk mengharamkan sesuatu. Dan juga bukan dalil. Bukan ungkapan salaf pula. Itu adalah ungkapan ulama kholaf. Jadi jangan dijadikan dalil. Jadi apapun yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dilakukan oleh sahabat atau salaf, maka kita harus kembali kepada Al-Quran, kita harus kembali kepada sunnah. Dan sunnah itu tidak hanya perbuatan Nabi saja, tapi juga bisa perkataan Nabi, bisa takrirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira Anda akan sangat sulit ketika mencari contoh. Apakah baginda Nabi pernah kelihatan oleh sahabat membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat? Itu Anda tidak akan menemukan riwayat seperti itu. Jadi itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.